A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji salat syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun kita tidak saling berdekatan. Baik, sobat pintar, anak-anak Bapak kelas 9C sampai 9F. Apa kabarnya hari ini? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Anak-anak Bapak, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing di rumah, di tempat kalian berada saat ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang Allah ridhoi untuk kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas doa yang telah kalian panjatkan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sobat pintar, anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dan salam santuy. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran sudah berdoa, sekarang kita absen dulu dong. Jangan lupa absennya diisi, ada dua. Yang pertama di GF yang tadi pagi, terus yang kedua di GC tadi pagi juga. Ketika kalian masuk di GC, yang dikerjakan dulu adalah absensi. Kenapa absen di GC itu juga penting? Karena semua guru mapel bisa tahu kalian hadir atau tidak hari itu, atau membuka GC atau tidak hari itu. Kadang-kadang ini karena saking santuinya, ya, sobat pintar ini goib, hilang. Absen ada, ngerjain tugas, kagak. Nah, ini yang perlu dicari. Baik, kita absen dulu. Raikonen, hadir Raikonen? Insya Allah hadir deh. Nggak sedang tidur kan Raikonen ya? Zianka, hadir Zianka? Zilfi, hadir? Fauzan, mana Fauzan? Wah, ada Fauzan ya. Terus di sana ada Ilyas, ada ya Ilyas ya. Ada Cahyani, Dewi, Atika, Sarah M, Saraka, Putri dan yang lain. Insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri pertemuan kita hari ini. Hari ini Bapak ingin membahas pelajaran kita yang pertama kali, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Coba kita lihat apa iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu tentu kita akan bertanya. Ya. Pembahasannya tentang iman kepada hari akhir. Kita akan bertanya, ada dua pertanyaan yang kita tanya. Yang pertama, apa sih iman itu? Dan apa sih hari akhir itu atau akhir itu? Baik, iman itu simple. Nggak usah pusing, nggak usah terlalu jauh mikir. Yakin, percaya bahwa hal itu ada. Dah, kelar. Itu iman. Akhir itu apa? Habis, nggak ada lagi. Ya udah akhir. Mau diapain? Habis lah udah. Iya kan? Baik itu dalam kita membaca buku, novel, cerita, kalau udah tamat, udah di end, habis sudah nggak ada lagi. Lo, gua, end, habis sudah selesai hubungannya itu. Oke, baik kita lihat di sini. Iman kepada hari akhir adalah percaya, yakin bahwa itu pasti terjadi semuanya. Kehidupan di dunia serta alam semesta ini akan hancur. Tidak ada lagi yang ada. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Jadi sesungguhnya kita ini dihidupkan Allah Subhanahu wa taala mulai sebelum kita lahir sampai kita meninggal dunia nanti, dan sampai nanti kita menuju kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang kekal abadi itu cuman ada dua, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka ini udah ada, nggak usah dicari surga, nggak usah dicari neraka, udah ada dia. Apa yang Allah suruh kita? Allah suruh kita nyari jalannya. Nih, hari akhir nih, jalannya kita kemana nih? Lurus, belok-belok, nyimpang kiri, nyimpang kanan, mampir dulu sini, mampir dulu sana. Itu yang kita cari. Kita lanjut. Next, ya kan? Nah, setelah itu manusia akan diminta tanggung jawab. Apa yang diminta pertanggungjawabannya? Yaitu amal ibadahnya. Apa yang lo lakuin? Ya kan? Apa yang kita kerjain? Nah, itu yang diminta pertanggungjawabannya. Selama kita diberikan kehidupan di alam dunia ini.
Sebagai contoh, Bapak ambil salah satu Al-Quran, yaitu ayat 47. Dengarin bersama-sama, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Shadaqallahul azim. Shadaqa Rasulun Nabiul Habibul Karim. Itu tadi ayat yang Allah katakan. Apa Allah katakan di ayat ini? Kata Allah, wa nadhara'ul mawazinal qisata li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kata Allah, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat nanti, maka tidak ada seorang pun dirugikan sedikit. Nggak ada yang dirugikan sama Allah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, enggak ada orang yang dirugikan sedikit walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebutir pasir. Enggak ada Allah rugiin. Adil Allah kasih. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita buat pasti kita akan pertanggungjawaban. Artinya adil di sini nggak mungkin dong. Kita udah berbuat baik, kita udah melaksanakan semua perintah Allah, sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasul, sudah menjalankan semuanya, koridornya lurus, jalan yang kita tebus di Shiratal Mustaqim. Nggak mungkin Allah memberikan kita yang jelek. Sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik kepada teman-teman kita, kepada karib kerabat kita, kepada saudara kita, masa sih mereka yang mau berbuat jahat kepada kita? Betul apa betul? Ayo, coba. Betul apa? Betul. Insya Allah betul. Ya kan? Dan kata Allah apa? Pasti kami mendatangkan pahala. Yang dikasih pahala. Kalau kita nolong orang. Orang jatuh kita tolong. Ya kan? Bukan orang jatuh kita liatin. Kita tolong. Yang kita tolong apa? Dompetnya, jamnya, handphonenya. Nah ini salah. Ya kan, di dunia aja nggak dilihatin orang, dibenci orang malahan. Apalagi sama Allah. Orang sudah kesusahan, malah lalu beri kesusahan. Ya. Terus Allah kata apa? Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Allah yang bisa memperhitungkan manusia. Bukan manusia memperhitungkan manusia, tapi Allah. Kata Allah, saya kasih kehidupan kamu di dunia. Sebelum kamu lahir di dunia, saya titipkan kamu di rahim ibumu. Bagaimana perbuatanmu terhadap ibumu? Bagaimana perbuatanmu terhadap bapakmu? Terus engkau dilahirkan di dunia. Bagaimana perbuatan kamu di alam dunia ini? Dunia ini sudah Allah kasih. Bagaimana jalan yang kamu tempuh? Yang kamu lihat? Yang kamu lakukan? Nah itu yang harus kita pertanggungjawaban. Karena semua yang kita lakuin ini pasti akan kita pertanggungjawabkan. Gak usah jauh-jauh deh. Contohnya gini aja lah. Di alam dunia ini aja. Misalnya kita pinjem. Punya temen. Pinjem pensil, pinjem pulpen kek. Tuh pulpen gak balik. Atau tuh pensil potong. Nah terus harus kita pertanggungjawaban. Seperti apa? Mungkin manusia dengan manusia. Hablum minanas kita ganti. Atau kita apa? Sama Allah juga kita harus sering banyak beristighfar. Kenapa? Karena tidak ada di dalam diri kita ini, tidak ada yang tidak salah. Semua yang salah ada dari diri kita, yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Oke, kita lanjut. Nah, proses terjadinya kiamat, contoh iman kepada hari akhir. Dengan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia dan akhir ini. Terus selain itu juga kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakuin. Ya udah pasti itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Setiap yang kita diberi amanah, kehidupan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya kita, hadirnya kita di alam dunia ini suatu anugerah, suatu amanah. Banyak yang mau lahir, banyak yang mau hadir di dunia ini. Cuman Allah memilih kita.
untuk hadir di alam dunia ini. Dititipkan amanahnya Allah kepada kita. Yang pertama tentang kehidupan kita terhadap kedua orang tua kita, terhadap tetangga, teman-teman kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, termasuk terhadap semua kalau yang udah kerja terhadap pekerjaan kita, semua itu amanah. Allah yang ngasih, ya kan? Nggak ada yang ngasih, ya kan? Nggak ada manusia yang bisa memberikan sesuatu buat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 104 ini. Proses terjadinya hari kiamat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nadawis samaa'a qatayyis sijilli lil kutub. Kata Allah, yauma nadawis samaa'a qatayyis sijilli lil kutub. Apa kata Allah? Ingatlah, ingat kata Allah. Pada hari langit, ya kan? Yauma nadwis samaa'ah, langit. Qatayyis. Ya kata Allah, qatayyis. Kami gulungkan sijilli lil kutub. Ya kan, seperti menggulungkan lembaran-lembaran kertas. Allah gulung kayak lembaran kertas itu kata Allah. Terus apa lagi? Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Begitu kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Nah, Allah udah bilang. Ya kan kata Allah. Pasti Allah tepatin. Allah memberikan kita kehidupan di alam dunia ini. Kita lahir. Mulai dari sebelum kita lahir. Semua sudah Allah berikan. Termasuk rezeki, kehidupan, jodoh. Semua Allah berikan. Dan kelakuan kita. Semua yang kita lakuin. Allah minta pertanggungjawabannya. Mana pertanggungjawaban yang kita berikan kepada Allah? Itu di akhir nanti, di hari akhir. Karena apa? Semua Allah yang ada di dunia ini Allah gulung kata Allah. Seperti menggulung-gulung kertas, kayak kita gulung kertas gitu. Habis, nggak ada lagi. Ya, nggak ada. Habis semua Allah gulung jadi satu, gimana coba? Terus kami, kata Allah, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Ketika diciptain seperti pertama itu Allah menciptakan apa yang ada, nah itu Allah ulangin sana akan seperti itu. Oke, ya. Baik, anak-anak bapak tadi mungkin kalau yang kurang paham nanti kamu bisa komen di GC itu, karena ada di kolom komentar, tulis aja kita tanya. Nah, sekarang perhatian baik-baik. Tugasnya adalah coba kamu buatkan di kertas, mau di buku gambar, mau di buku apa, mau di karton boleh, ya kan? Macam-macam hari akhir dari Yaumul Barzah sampai manusia itu menuju surga dan neraka diurutin. Yaumul Barzah apa, Yaumul Ba'ats apa, Yaumul Mizan apa, Sirat apa, segala macam. Sampai manusia itu menuju surga atau neraka. Ya. Nanti ditulis, diurut, ya. Boleh cari di Google, boleh di buku, boleh, banyak kok dilihat. Nah, terus lagi yang kedua, apa tanda-tanda kiamat menurut para ulama? Ya kan? Ada kiamat, tanda-tanda kiamat itu tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda kiamat yang besar itu menurut para ulama. Coba dicari di Google di mana, nanti ditulis. Terus setelah ditulis, difoto, fotonya jangan sampai miring-miring, ntar Bapak susah ngoreksinya ya. Nah, taruh terus kamu upload di Google Classroom. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf karena yang benar hanya milik Allah, yang salah milik Bapak pribadi. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian di sana pun semoga mendapat ridho inayah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran hari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.